Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kami sungguh bersuka cita dan mengucap syukur dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian di dalam persekutuan dan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya kasih persahabatan dari Allah melimpah dalam diri kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyiapkan hati kita melalui doa dan saat hening secara pribadi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan litani berdasarkan Mazmur 32 secara berbalasan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi oleh Tuhan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang kesalahannya diampuni oleh Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau Tuhan menjaga aku. Sungguh terpujilah Allah, sumber kasih dan rahmat. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Haleluya. Seperti matahari yang terbit setiap pagi, membawa terang dan kehidupan yang baru, demikian pula kasih dan anugerah Tuhan senantiasa diperbaharui bagi kita setiap hari. Dengan hati penuh syukur atas penyertaan dan kasih-Nya yang tidak pernah berubah, marilah kita memuji nama Tuhan melalui NKB 37, terbitlah kini sang matahari. Terbitlah kini sang matahari sebagai tanda hari yang baru. Seluruh alam diterangi dan kegelapan sudah berlalu. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Seluruh satwa yang bernyanyi menyambut pagi dengan ceria. Kita pun patut berterima kasih kepada Allah Maha Pencipta. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Apapun juga kita lakukan di dalam tugas dan tutur kata, kita lakukan di dalam Tuhan sambil bersyukur kepada Allah. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menguduskan ibadah minggu ini
Dengan bersama-sama kita menyatakan bahwa Bapa Sang Pencipta, Yesus Sang Penebus, dan Roh Kudus Sang Penghibur memimpin dan menyertai persekutuan kita kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Damai sejahtera Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Mari kita saling berbagi salam dalam senyum dan shalom. Saudari dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, marilah kita sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini kita berdoa mengucap syukur dan mengaku dosa kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang dipenuhi syukur. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk beribadah dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang terbesar, yaitu kedatangan Yesus Kristus ke dunia untuk membawa keselamatan bagi kami semua. Melalui kasih dan pengorbanannya, kami memperoleh hidup yang baru. Namun ya Tuhan, kami juga menyadari kelemahan kami mengakui dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan selama sepekan ini. Ampunilah kami Tuhan, karena seringkali kami gagal merespon kasih-Mu dengan kasih kami. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, kami sering menyimpang dari jalan-Mu. Bersihkanlah hati kami ya Tuhan, dan pulihkanlah kami dengan kasih karunia-Mu. Saat ini kami ingin memberikan waktu sejenak untuk setiap umat-Mu, agar dapat berdoa secara pribadi kepada-Mu, mencurahkan isi hati mereka, mengungkapkan syukur, memohon pengampunan, dan menyampaikan kebutuhan mereka. Dengarkanlah doa kami ya Bapa dalam keheningan hati kami. Tuhan, kami percaya bahwa kasih dan pengampunan-Mu selalu tersedia bagi kami. Dalam bimbingan-Mu, kami yakin Engkau akan memimpin langkah-langkah kami ke depan menuju hidup yang lebih baik. Ajarkan kami untuk setia kepada-Mu, mengasihi Engkau dengan segenap hati, dan mencerminkan kasih-Mu kepada sesama. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita bersama bangkit berdiri. Kepada setiap kita yang dengan sungguh dan tulus hati mengakui dosa-dosa kita, Allah memberikan berita anugerah-Nya bagi kita melalui Yeremia 33 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Saudara-saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita menerima berita anugerah dari Tuhan, kini kita diingatkan kembali bahwa ibadah sejati bukan sekedar ritual, melainkan persembahan hidup yang tulus kepada Allah kita. Mari kita merayakan kasih-Nya dengan menyanyikan lagu Ibadah yang Sejati.
Tuhan, ku persembahkan hatiku saat ku bawa korban syukurku, sebab Engkau berkenan pada hati yang taat di atas korban bakaranku. Tuhan, ku persembahkan hatiku saat ku bawa korban syukurku. Kau menjawabku dengan api kemuliaan-Mu, tercurah ke atas hidupku. Ibadah yang sejati mengandung suatu janji bagiku di masa kini dan yang akan datang. Ibadah yang sejati biar selalu menjadi bagian hidupku setiap hari. Tuhan, ku persembahkan hatiku saat ku bawa korban syukurku, sebab Engkau berkenan pada hati yang taat di atas korban bakaranku. Tuhan, ku persembahkan hatiku saat ku bawa korban syukurku. Kau menjawabku dengan api kemuliaan-Mu, tercurah ke atas hidupku. Ibadah yang sejati mengandung suatu janji bagiku di masa kini dan yang akan datang. Ibadah yang sejati biar selalu menjadi bagian hidupku setiap hari, bagian hidupku setiap hari. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu saat ini dengan hati dan pikiran yang terbuka dan tertuju kepada Tuhan. Kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Kami rindu hidup kami dibentuk oleh firman dan kebenaran Tuhan. Karena itu nyatakanlah kehendak-Mu dan maksud-Mu akan kehidupan setiap kami saat ini. Biarlah firman-Mu boleh kami sambut dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh boleh tertanam, bertumbuh, dan membuahkan kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya melalui kuasa Roh Kudus kami beroleh hikmat untuk dapat mengerti dan memahami isi firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca Alkitab pada pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari Yesaya 1 ayat 10 sampai dengan 18. Yesaya 1 ayat 10 sampai dengan 18.
Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jadi dipersilahkan duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini, saya teringat pada sebuah sistem yang ada di sekolah dan mungkin juga ada di beberapa kantoran atau beberapa tempat kerja, yaitu sebuah sistem yang bernama SP. Ya. Bapak Ibu tahu SP? Tahu ya? Apa kepanjangannya Bapak Ibu? Surat peringatan. Ya. Kapan surat peringatan itu diberikan? Ketika berprestasi? Bukan ya. Ketika ada sebuah pelanggaran, ada sebuah kesalahan. Ya, saya dulu waktu SMA kayaknya pernah dapat SP 1 kali karena sudah jamnya masuk pelajaran, tapi sama teman asik di lapangan main catur. Ya. Jadi gurunya dah masuk, semua dah masuk, kami menyelesaikan main caturnya dulu, datang telat,
dan kena SP. Ya, sebuah pelanggaran buat saya kecil gitu ya, pelanggaran kecil, tapi ya tetap kena SP di situ gitu ya. Nah, SP diberikan biasanya ada berapa? 1, 2, SP3, dan kalau sudah SP3 ada pelanggaran lagi, ada kesalahan lagi, ya mohon maaf. Kalau pelajar ya dipulangkan ke orang tua, kalau saudara pekerja berarti di PHK, ya, pemutusan hubungan kerja. Nah, saudara, saya membayangkan di dalam hal-hal seperti itu ada sebuah sistem yang begitu ketatnya. Kalau saya membayangkan dalam relasi dengan Tuhan, kita kan selain sebagai anak-anak Tuhan, kita disebut juga mitra sekerja Tuhan, rekan sekerja Allah. Bagaimana dalam relasi kita dengan Tuhan? Seandainya ada SP juga. Sudah SP berapa, saudara-saudara? Seandainya Tuhan menerapkan sistem SP, kita sudah SP berapa? Seandainya ada SP dan lalu ada di PHK, diputus dari kerajaan Tuhan, wah ini nggak bisa lagi jadi rekan kerjanya Tuhan, tidak cocok lagi jadi pekerja pelayan-pelayannya Tuhan, sudah di PHK, keluar saja. Mungkin gereja ini kosong ya saudara-saudara, mungkin ya, paling 1-2 lah, segelintir gitu ya. Saudara, menarik sekali ketika saya kemudian merenungkan ini, Tuhan nggak pakai sistem SP ya, gitu ya. Tuhan nggak pakai sistem yang 1-2 kali pelanggaran itu terjadi lalu Tuhan memilih untuk berhenti, selesai, nggak mau lagi ada urusan dengan kita, nggak mau lagi ada keberlanjutan dengan kita, pokoknya sudah bubar, gitu ya. Tapi kita bersyukur Tuhan tidak melakukan itu. Saudaraku, hari ini kita membaca bagian cerita tentang orang-orang Israel. Dan kalau kita melihat di cerita besarnya perjalanan bangsa Israel di dalam Alkitab, saya kira kita akan ngelus dada ketika lihat betapa bangsa Israel ini orang-orang yang berulang kali melakukan pelanggaran, berulang kali menyakiti hati Tuhan, berulang kali gagal dan jatuh. Dan tadi kalau pakai sistem SP ini dah SP-nya mungkin sekian ribu, sekian juta. Hari ini kita membaca salah satu bagian di dalam pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Ya, awalnya mereka seperti orang-orang yang taat dan saleh. Ya, mereka rajin beribadah, mereka rajin melakukan kegiatan-kegiatan. Sabat, awal bulan, ada pertemuan-pertemuan lain diadakan. Mereka rajin membawa persembahan korban-korban ke rumah Tuhan. Dan korbannya juga bukan yang sembarangan begitu ya, dipilih yang berkualitas, dipilih yang gemuk-gemuk gitu ya, sehingga menjadi korban bakaran yang luar biasa baik. Tetapi menarik sekali kalau kita membaca tadi bagaimana segala usaha, segala upaya, segala kesalehan yang dilakukan oleh orang-orang Israel, apa yang dikatakan Tuhan tentang perbuatan mereka itu? Saya menggarisbawahi satu kata yang buat saya sangat tajam di ayat yang ke-13, dikatakan Tuhan berkata, itu semua persembahanmu adalah sebuah kejijikan bagiku. Ya. Dalam relasi antara Allah dengan orang Israel datang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengupayakan memberikan ini dan itu untuk Tuhan. Lalu Tuhan menilai dan melihat itu, Tuhan bilang itu semua menjijikkan.
Saya kira dalam relasi kita sama orang lain, kita jarang menggunakan kata ini. Ya, relasi kita dengan orang lain rasanya hampir nggak pernah mungkin kita bilang orang lain, apa yang kamu lakukan buat aku itu menjijikkan. Ya, kenapa saudara? Karena kata-kata ini keras sekali. Ya. Bayangkan saudara melakukan sesuatu, mengupayakan sesuatu, lalu bagi orang yang menerimanya bilang, jijik. Menyakitkan sekali. Tetapi itulah yang dikatakan Tuhan tentang apa yang dikerjakan orang Israel. Apa yang kita bisa bilang, kita lihat sekilas sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa yang mereka kerjakan. Nah, saudara, pertanyaannya kenapa? Kenapa ibadah orang-orang Israel ditolak oleh Allah? Mereka ngikut loh perintah Tuhan. Mereka mengikuti Taurat yang Tuhan sendiri berikan pada Musa, lalu diteruskan melalui sistem imam dan lain sebagainya, dipelihara, dijaga dengan baik di zaman Yesaya, dilakukan, diikuti. Tapi kenapa itu tetap menjadi sebuah hal yang dipandang Allah sebagai kejijikan? Sebuah hal yang Allah katakan, aku benci lihat. Apa yang menjadi persoalan, saudara? Kita perlu membaca lebih jauh. Memang tidak secara jelas dikatakan, tetapi kita bisa mengambil kesimpulan dari ayat yang ke-16. Perbuatan orang Israel ternyata dipandang jahat di mata Tuhan. Mereka orang-orang yang hidupnya tidak berbuat baik. Mereka orang-orang yang tidak mengupayakan keadilan, membiarkan orang-orang kejam, membiarkan anak-anak yatim, membiarkan janda hidup di dalam kesusahan. Dan saudara, itulah yang kemudian menjadi persoalan. Ketika kemudian di satu sisi mereka membawa persembahan yang luar biasa baik, ibadah yang indah, yang setia kepada Tuhan, tetapi di sisi yang lain mereka menjadi orang-orang yang tidak mempraktekkan kehidupan yang penuh kasih. Ya, mereka membawa persembahan yang indah, tetapi mereka menolak untuk mengasihi sesama. Ibadah mereka menjadi sebuah topeng rohani. Ya, penyembahannya kosong. Pujian-pujiannya cuma lip service, manis di mulut, tapi kosong dalam perbuatan. Ya. Kalau kita mau pilih satu kata untuk mengatakan apa yang dilakukan orang Israel, kita bisa simpulkan mereka ini orang-orang yang munafik. Di hadapan Tuhan baik. Gambarannya, bayangannya Tuhan itu di rumah Tuhan. Jadi kalau ke rumah Tuhan, ketemu Tuhan di situ. Tuhan tidak kemana-mana, Tuhan di rumah Tuhan. Jadi saya kalau ketemu Tuhan baik. Saya kalau ketemu Tuhan ngomong yang indah, membawa hadiah atau korban yang luar biasa. Tapi kalau udah pulang, di luar itu, di belakang, itu urusan saya sendiri. Saya enggak peduli apa yang mau jadi kehendak Tuhan. Saya enggak peduli apa yang Tuhan mau kerjakan dan nyatakan di dunia ini. Tuhan mengarahkan saya, Tuhan ngomongi saya supaya ini tuh bodoh amat. Hidup saya. Saudara kalau punya teman yang munafik, saudara akan seperti apa? Baik kalau di depan saudara baik. Nyapa, ramah, bersahabat. Tapi di belakang saudara ngomongin saudara. Di belakang saudara mencoba menjegal dan menjatuhkan saudara. Pasti ada sebuah ketidaksukaan, kemarahan. Bahkan mungkin seperti yang Tuhan katakan, kita akan jijik sama orang yang seperti itu. Kita akan muak dengan segala kepalsuan yang ditunjukkan. Dan itu yang dilakukan orang Israel kepada Tuhan. Mereka kira mereka bisa menipu Tuhan dengan persembahan-persembahan yang baik. Kalau udah kasih persembahan yang baik, Tuhan anteng lah.
Tuhan senang. Tuhan tidak bisa ditipu. Ketidakjujuran mereka, ketidaktulusan mereka mengikuti Tuhan, itulah yang membuat ibadah mereka menjadi tidak bermakna di hadapan Tuhan. Nah saudara, ini poin yang buat saya menarik untuk kita refleksi. Apakah ibadah kita seperti ibadah orang-orang Israel? Kita yang bisa jawab, saudara yang bisa jawab sendiri dalam kejujuran di hati saudara. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan sehingga cinta sama Tuhan ini enggak cuma saya rajin ke gereja, saya rajin pelayanan, saya kalau nyanyi pujian yang kenceng, saya kalau kasih persembahan yang terbaik kepada Tuhan, tapi diwujudkan dalam kehidupan yang taat dan setia kepada Tuhan. Kalau enggak sinkron saudara-saudara ibadah dan kehidupan nyata, kalau ini enggak sinkron, ya maaf kata, kita ini jadi orang-orang yang munafik. Kita ini jadi orang-orang yang ya keimanan kita, hidup kita, relasi kita sama Tuhan menjadi sebuah hal yang mungkin memuakkan bagi Tuhan. Kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak mau sungguh-sungguh mengupayakan hidup kita di gereja dan di luar gereja menjadi hal yang sama, melayani dan memuliakan Tuhan, hati-hati saudara-saudara, hidup kita akan menjadi hal yang memuakkan bagi Tuhan. Dan saya kira kita nggak ada yang mau hidup kita memuakkan di mata Tuhan. Saya kira kita nggak ada yang mau jadi orang-orang yang seperti orang Israel ini ditegur dengan keras oleh Tuhan sampai ya mungkin menyakitkan begitu ya, mendengar apa yang dikatakan Tuhan dengan effort dan upaya yang dilakukan ternyata di mata Tuhan sebegitu hinanya gitu ya. Kita tentu tidak mau di situ. Karena itu undangan firman Tuhan hari ini agar kita menyelaraskan hidup kita. Ibadah yang bermakna adalah ibadah yang sama, yang selaras dengan kehidupan kita di dunia nyata. Kalau gitu, bukankah ini hal yang susah? Bukankah ini hal yang sulit? Menjaga seluruh hidup kita untuk selalu selaras dengan kehendak Tuhan, hal yang sulit. Kalau menjaga di gereja 2 jam, 3 jam tiap minggu, ya gampang lah, lebih mudah lah. Menjaga kalau di gereja baik, kalau di gereja sungguh-sungguh nyanyi, kalau gereja persembahan, pelayanan yang baik, 2-3 jam seminggu lebih mudah dibanding 7 hari kali 24 jam menjaga hidup kita untuk Tuhan. Kalau gitu apakah kita mau menyerah? Ya sudahlah, daripada saya munafik, ya udah saya enggak usah ke gereja sekalian. Ya. Ada orang-orang yang mungkin berpikir gitu, saya belum cukup baik, jadi saya enggak ke gereja lah. Atau saya enggak mau ke gereja, gereja isinya orang-orang munafik semua, di gereja baik, di luar hidupnya belum enggak benar gitu. Ngapain saya ke gereja, isinya orang munafik semua. Ya memang, kalau mau jujur memang gereja isinya orang munafik semua. Ya. Tetapi panggilan Tuhan tidak berhenti di situ. Ya, apa yang kita baca ini bukan SP yang kemudian mau berujung kepada PHK bagi orang-orang Israel. Ya. Kemarahan Tuhan diakhiri dengan sebuah panggilan. Ayat 16 ada 2 kata yang menurut saya luar biasa. Tuhan berkata, basuhlah dan bersihkanlah dirimu. Setiap kita mungkin seperti orang Israel, setiap kita mungkin munafik, setiap kita belum bisa melakukan kehendak Tuhan dengan utuh, dengan setia, dengan baik di seluruh hidup kita. Tetapi Tuhan berkata, basuhlah dan bersihkanlah dirimu. Ini ajakan untuk menyadari kelemahan kita.
pelanggaran-pelanggaran kita, kegagalan-kegagalan kita. Dan Tuhan tidak bilang karena kamu gagal, ya sudah, stop, berhenti. Tapi Tuhan bilang basuhlah, bersihkanlah. Ya, seperti sebuah baju yang kena noda, seperti sebuah baju yang kotor, bajunya nggak dibuang, tahu saudara-saudara, dicuci, dibersihkan, dibasuh supaya yang lama, yang kotor diganti dengan sesuatu yang baru. Di tengah kesadaran kita akan ketidakmampuan kita mengikut Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk ayo basuh dirimu, ayo bersihkanlah dirimu. Dan saudara, bukan kita yang disuruh untuk mengerjakan itu sendiri. Ya, ayat 18, dan saya kira ini menjadi bagian yang nanti menjadi kunci rema dari perenungan firman Tuhan kita hari ini adalah di ayat 18 ketika Tuhan berkata, baiklah kita berperkara, mari baiklah kita berperkara. Ya. Saya suka versi bahasa Indonesia masa kininya yang dikatakan, mari kita bereskan perkara ini. Ya. Ada sebuah persoalan, ada sebuah masalah di situ, seperti kita, seperti orang-orang Israel, orang-orang yang munafik dengan hidup kita. Dan Tuhan bilang, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Dan di akhir Tuhan bilang, ayo kita bereskan perkara ini. Ayo kita tuntaskan persoalan ini. Saudara, Tuhan tidak membiarkan kita berjuang membasuh, membersihkan diri kita sendiri. Tetapi Tuhan berkata, ayo kita bereskan sama-sama. Dan firman Tuhan luar biasa, dosamu sekalipun merah seperti kirmisi akan jadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan jadi putih seperti bulu domba. Ya, analogi tentang pakaian lagi. Ya, kalau saudara mau tahu, kain kirmisi atau kain kesumba itu adalah kain yang mahal sekali di zaman itu. Zaman dulu mewarnai baju itu enggak mudah. Ya, kalau sekarang ada pewarna baju kimia dengan kemajuan itu mudah sekali, segala warna itu gampang. Warna merah dulu itu warna yang mahal. Kenapa? Karena untuk dapat warna merah mereka harus mengumpulkan jenazah dan telur dari serangga yang kecil-kecil, dikumpulkan, dikeringkan, nanti ditumbuk, jumlahnya butuh jumlah yang banyak untuk bisa mewarnai kain menjadi warna merah. Warna kesumba, warna kirmisi. Dan harganya sangat mahal, tetapi di sisi yang lain warna itu juga sangat bagus karena bertahan. Ya, kadang kita kan punya baju yang cuci sekian kali, warnanya pudar, luntur begitu ya. Warna kirmisi, warna kesumba itu awet sekali. Bertahan bertahun-tahun, bertahan dalam segala kondisi. Di sana banyak padang gurun, panas terik, semuanya itu warna kirmisi ini bertahan, kualitasnya bagus. Tetapi Tuhan katakan, kalaupun dosa kita, kalaupun pelanggaran kita seperti kirmisi, bersama dengan Tuhan, ketika kita berperkara bersama dengan Tuhan, bisa dirubah menjadi putih seperti salju dan seperti bulu domba. Saudara, Tuhan mau katakan enggak ada kondisi kita yang terlalu buruk untuk bisa diubahkan Tuhan. Ya, tidak ada kesalahan, pelanggaran, dosa-dosa kita, kegagalan kita yang terlalu jauh. Wah, saya udah kayak gini Tuhan, enggak bisalah. Saya udah pernah buat salah ini itu. Saya sudah pernah gagal ini dan itu, saya sudah pernah berdosa ini dan itu, dan mungkin itu menghantui kita, mungkin itu membuat kita merasa saya dah tidak layak lagi buat Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mau bilang, tidak ada yang terlalu jauh untuk tidak bisa diraih di dalam kasih Tuhan. Dia sanggup membasuh dan membersihkan kita, memproses kita menjadi pribadi-pribadi yang diperbaharui di dalam Tuhan. Karena saudara, di dalam Tuhan
nggak penting masa lalu kita seperti apa. Di mata Tuhan nggak penting kesalahan apa yang pernah kita buat di masa lalu. Nggak penting seperti apa masa lalu kita, yang penting adalah apakah saya mau melangkah bersama dengan Tuhan. Apakah saya mau berjalan bersama dengan Tuhan, mengambil keputusan saya mau berubah. Saya mau diubahkan, saya mau dipakai Tuhan. Dan keputusan saat ini, keputusan di yang ke depan itu yang penting di mata Tuhan. Bukan masa lalu kita, bukan kesalahan kita, bukan kegagalan kita, bukan pelanggaran kita. Pertanyaannya tinggal bersediakah kita berproses bersama dengan Tuhan. Bersediakah kita untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Ini hal yang menarik lagi. Zaman dulu mau membuat baju menjadi putih itu tidak mudah. Ya, zaman sekarang bleachingnya cepat, gitu ya, dengan kimia dan lain sebagainya. Dulu susah sekali. 4 minggu, 8 minggu, diperlukan proses dibasuh berulang kali, dicelupkan, dilarutkan lagi, diperas, dicuci, lalu dijemur, diulang lagi proses itu terus menerus. Ya. Jadi ketika Tuhan bilang ini, Tuhan juga mau bilang, Tuhan siap, ada komitmen Tuhan, aku mau dengan sabar, aku mau dengan setia terus memproses setiap kita. Pertanyaannya, kita mau enggak diproses Tuhan? Bersedia enggak kita dibentuk Tuhan? Sabar enggak kita jatuh lagi, gagal lagi, tapi mencoba lagi. Enggak berhasil, tidak lagi taat, tidak lagi setia sama Tuhan, tapi mencoba lagi untuk bangun lagi. Apa yang Tuhan kerjakan dalam orang-orang Israel adalah kesetiaan yang luar biasa. Ya, bergenerasi-generasi, ya jatuh tadi ya, jatuh gagal, bangun lagi, diajari lagi, gagal lagi, diajari lagi, menyeleweng dari Tuhan lagi, dan terus setiap generasi terus begitu terus. Kalau kita nih yang jadi Tuhan mungkin dah bosan gitu ya. Udahlah, ganti cari bangsa lain yang lebih baik, cari bangsa lain yang lebih oke. Tapi Tuhan setia. Bagi orang-orang Israel, Tuhan setia dan terus mengerjakan karyanya. Dan sama bagi setiap kita. Hari ini kita dipertemukan dengan sebuah tema, sebuah pertanyaan, apakah aku layak? Apakah aku layak buat Tuhan? Apakah aku layak jadi anak-anak Tuhan? Apakah aku layak dipakai melayani Tuhan? Saudara, kalau jujur jawabannya tidak, tetapi sekaligus ya. Tidak, karena kalau kita sendiri menilai dengan kemampuan kita sendiri, kita enggak layak. Tapi kalau kita mempercayakan hidup kita, menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan, Dia yang akan melayakkan setiap kita. Dia yang akan membawa kita, menjadikan kita indah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, saya mau menutup dengan sebuah nyanyian. Kemarin waktu nyiapin ini tahu-tahu kepikir aja, ingat lagu ini, dan saya pengen bagikan supaya kita nyanyi bersama. Mungkin saudara ada yang tahu, ada yang mungkin belum tahu. Hidupmu berharga bagi Allah. Tahu lagunya saudara? Tahu ya? Kita coba ya. Mungkin tidak semua tahu, mungkin tidak semua hafal, tidak apa-apa, kita nyoba belajar sama-sama, nambah lagu baru. Saya teringat lagu ini, saya suka lagu ini, kenapa? Karena mengingatkan kita ini berharga. Kita diciptakan Tuhan berharga, kita diciptakan Tuhan seturut gambar Tuhan, dan kita ini sangat indah, sampai-sampai Tuhan mau memberikan dirinya untuk mendapatkan kita. Dan
Siapapun kita, apapun kita, kesalahan, pelanggaran, kegagalan kita, kalau kita mau serahkan diri kita kepada Tuhan, ya kita tidak dibuang, kita enggak disingkirkan Tuhan, tapi Dia akan jadikan kita indah untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kita coba nyanyi sama-sama ya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Ia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Ia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Ia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Ia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Ia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak.
kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kami dengan segala kelemahan dan kegagalan kami. Kami sebagai orang-orang yang tidak sempurna, kami sebagai orang-orang yang sesungguhnya tidak layak untuk menerima kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tetapi dalam segala ketidaklayakan kami, Engkau yang menyambut kami dalam kasih. Dalam segala kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kami, apa yang ada dalam diri kami, kesalahan, pelanggaran, kelamnya kehidupan kami, Tuhan, Engkau tidak membuang kami. Engkau tidak mengabaikan kami. Engkau yang merangkul kami, Engkau yang membasuh kami, Engkau yang membersihkan kami, Engkau yang mau jadikan kami indah dan berharga bagi kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, keselamatan yang kami terima, kehidupan yang kami miliki, bukanlah usaha dan karya kami, melainkan anugerah kasih dan pilihan Tuhan bagi setiap kami. Karena itu biarlah kami yang penuh dengan segala keterbatasan dan kelemahan ini, mampukan kami menyerahkan diri kami untuk Tuhan. Bukan hanya di gereja, bukan hanya dalam sebagian atau separuh waktu kami, tetapi dalam segala hal, biarlah kami boleh mengiring dan mengikuti langkah-langkah Tuhan. Mampukan kami di tengah keterbatasan kami, hikmat-Mu melalui Roh Kudus, tuntunan-Mu melalui Roh Kudus, itulah yang akan memandu dan memampukan kami melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percayakan perjalanan beriman kami, kehidupan dan proses kami bertumbuh. Kami serahkan semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kami akan hendak menyampaikan fellowship pada hari ini. Yang pertama, mari kita bersama-sama mengapresiasi dan berterima kasih kepada saudara-saudari kita yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, dari lektor, pemusik, PNJ, kolektan, operator sound, operator multimedia, dan pelayan firman kita, Pak Aldo. Kiranya Tuhan memberkati karya pelayanan saudara-saudari semua. Yang kedua, dalam sepekan lalu ada saudara-saudari kita yang berulang tahun. Kami mengundang, apabila hari ini ada datang, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Ya, Ibu Yunitas,
Bapak Adi Guna, mari kita bersama-sama memberikan ucapan selamat kepada yang berulang tahun. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahi Bapak Ibu dengan kasih dan sukacita serta terus memimpin langkah Bapak Ibu di usia yang baru. Yang ketiga, apakah ada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali datang dan beribadah bersama kami pada pagi hari ini? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Beberapa warta dan pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah pemahaman Alkitab pada hari Selasa tanggal 4 November 2025 pukul 18.30 bertempat di rumah Bapak dan Ibu Imam Wiono. Yang selanjutnya adalah kemajelisan. Persidangan Majelis Jemaat GKI Banjarnegara akan diadakan pada hari ini, Minggu tanggal 2 November pukul 10 di ruang rapat Hastawidi. Masukan Bapak Ibu dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan membangun, dan masukan tersebut dapat diusulkan atau disampaikan secara tertulis sebelum persidangan berlangsung. Selanjutnya, kegiatan KUL mengundang Bapak Ibu warga usia lanjut mengikuti persekutuan KUL pada hari Rabu tanggal 12 November 2025 pukul 9 di gereja. Mohon kehadiran dari Bapak Ibu warga lanjut usia. Sakramen baptisan. Diberitahukan kepada jemaat akan diselenggarakan pelayanan sakramen baptis anak dalam ibadah perayaan Natal pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 pukul 8, satu kali ibadah. Dimohon untuk calon baptisan segera mendaftarkan diri kepada majelis jemaat dengan mengisi formulir yang tersedia di meja pendaftaran. Jemaat dapat melampirkan fotokopi akte kelahiran dan pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Pendaftaran calon baptisan ditutup sampai dengan hari Minggu tanggal 30 November 2025. Mohon dukungan dan doa jemaat. Ada berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Chua Chiok An, ipar dari Ibu Bumelan pada tanggal 28 Oktober 2025 dan telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 pukul 10 di TPU Bong Karangtengah. Segenap majelis dan jemaat GKI Banjarnegara mengucapkan turut berduka cita. Doa kami Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan sejati untuk segenap keluarga yang ditinggalkan. Yang terakhir, perjamuan kasih. Perjamuan kasih diadakan setiap minggu kedua, dan dalam rangka itu majelis jemaat membuka kesempatan kepada warga gereja yang tergerak untuk menyediakan konsumsi pada perjamuan kasih tersebut, baik secara pribadi ataupun kolektif atau berkelompok. Majelis jemaat mengharapkan kehadiran dan partisipasi segenap warga gereja untuk turut serta dalam perjamuan kasih. Bagi yang tergerak sebagai donatur perjamuan kasih dapat menghubungi Ibu Hana Francisca. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca pada warta liturgi PDF via WhatsApp Media GKI. Dan apabila Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut terkait GKI Banjarnegara, Bapak Ibu dapat menghubungi majelis yang bertugas pada ibadah pagi hari ini atau kantor TU pada hari dan jam kerja. Terima kasih. Saudari, mari kita bersama menyatukan hati kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyatukan hati kami berdoa, menaikkan syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk kepemimpinan di bangsa dan negara ini. Berikanlah hikmat pada pemimpin-pemimpin kami, kepada orang-orang yang punya kuasa untuk mengatur dan mensejahterakan kehidupan banyak orang. Berikan mereka hikmat-Mu agar dalam setiap langkah kebijakan dan keputusan yang diambil sungguh-sungguh memperjuangkan keadilan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Berkati di tengah segala gempuran tantangan, mungkin juga orang-orang yang berniat jahat memanfaatkan situasi, posisi
Jauhkanlah itu semua ya Bapa, supaya kami boleh memiliki pemimpin-pemimpin yang jujur, yang berintegritas, dan sungguh punya hati yang melayani. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan juga saat ini untuk Sekolah Kristen Deborah. Kami berdoa untuk lembaga pendidikan yang Tuhan percayakan kepada kami, GKI, untuk dikelola bersama-sama dengan GKJ Banjarnegara. Kepercayaan yang Tuhan berikan, kiranya boleh kami terus jaga, kami pelihara, sehingga bersama-sama dalam sinergi, dalam kesatuan, dalam kerjasama yang baik, dari gereja, pengurus yayasan, guru, karyawan, komite, wali murid, dan juga anak-anak yang menempuh studi di Deborah, melalui kerjasama kesatuan, Tuhan yang akan menjadikan Sekolah Kristen Deborah menjadi semakin baik, menjadi semakin gilang gemilang, dan keberadaan Deborah boleh membawa pengaruh yang positif di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah kehidupan, dan semakin banyak orang boleh merasakan berkat-berkat Tuhan melalui Sekolah Kristen Deborah. Terima kasih Bapak. Kami saat ini juga berdoa, mengucap syukur untuk saudara-saudari kami yang boleh bertambah satu usia di dalam sepekan yang berlalu. Kami berdoa bagi mereka di usia yang baru agar mereka boleh terus melihat dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, supaya pengalaman-pengalaman itu boleh menjadi kesaksian yang dihidupkan dalam kehidupan mereka melalui karya dan kata-kata mereka. Kami percayakan usia yang baru dalam pimpinan kasih-Mu, Tuhan yang sudah memelihara, Tuhan yang akan terus dan terus memelihara. Kami juga berdoa bersama dengan saudara-saudari kami, keluarga dari Ibu Ciok An yang berduka cita dan merasa kehilangan. Biarlah kekuatan penghiburan dari Tuhan yang hadir bagi mereka, dan Tuhan sendiri yang akan meneguhkan mereka di waktu-waktu ke depan untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan pergumulan saudara-saudari kami yang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan berikan jalan keluar dan kesembuhan bagi mereka. Sertai dalam setiap tahapan dan proses, seringkali panjang, seringkali melelahkan, tetapi dalam ketekunan kesabaran bersama dengan Tuhan, Tuhan yang mendatangkan pemulihan. Kami berdoa bagi kami yang punya pergumulan, tantangan di dalam pekerjaan kami, ataupun di dalam studi yang sedang kami jalani. Segala hambatan-hambatan, segala tembok-tembok dan kebuntuan yang kami alami, Tuhan kami percaya itu semua adalah kesempatan di mana Tuhan mau mengerjakan hal yang indah dalam kehidupan kami. Dan itu biarlah kami bersandar pada Tuhan, sehingga kami beroleh kekuatan untuk menghadapi dan melampaui segala tantangan-tantangan tersebut. Kami mau berdoa juga bagi kami yang punya pergumulan di tengah-tengah kehidupan keluarga, dalam relasi, dalam komunikasi satu sama lain. Mungkin ada konflik-konflik, ada kesakitan, ada sakit hati, ada kepahitan yang kami alami dan rasakan. Bapa, Engkau yang memulihkan hati kami, Engkau yang mengerti kepedihan kami, dan Engkau yang akan memampukan kami untuk dipulihkan, sehingga kami boleh terus menyatakan cinta kasih Tuhan kepada setiap orang di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang mendengar, Engkau yang mengerti, dan Engkau yang peduli terhadap pergumulan-pergumulan setiap kami. Kami mau serahkan doa kami ini bersama-sama di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nat yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mari kita membaca ayat persembahan bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saat kita terus belajar bersyukur dalam suka duka, mudah susah, tangis tawa, maka pada saat itulah kita akan dapat menghayati kehadiran dan penyertaan Tuhan. Kita bawa persembahan kita dengan sukacita sambil menyanyikan pujian kepadanya. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berarti senilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Saudara-saudariku, mari dengan bangkit berdiri kita bersama-sama membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami akan mengembalikan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan melalui persembahan kami ya Tuhan.
kiranya Engkau layakkan dan sucikan persembahan ini ya Tuhan, agar dapat dipakai untuk pembangunan kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang terlibat dalam pengelolaan keuangan ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelolanya. Kami bersyukur ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah sejati ialah ibadah yang jujur dan tulus serta berkenan bagi Tuhan. Mari kita bawa persembahan puji-pujian kita kepada Allah melalui PKJ 264, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati asihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan,
bagi Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus, dalam kasih dan karya, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menaungi engkau pada waktu siang dan melindungi engkau pada waktu malam. Tuhan memeluk engkau dalam cinta kasih dan karunia-Nya. Tuhan mengenyangkan engkau dengan kebaikan dan kemurahan-Nya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.